Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dialog In, suara ide, suara kreasi. Boleh tepuk tangan dulu? Yeah. Luar biasa. Jangan dikasih ketawa-ketawa palsu, Pak. Kali ini di episode kali ini saya Kurniadi bersama seorang mahasiswa yang luar biasa yang sudah memperkenalkan Universitas Muhammadiyah Muara Bungo ke kancah internasional, khususnya di negara Thailand, yang menjalankan salah satu program unggulan yang ada di dalam Universitas Muhammadiyah Muara Bungo yang diperuntukkan untuk mahasiswa, yaitu program kuliah kerja nyata atau biasa yang disebut dengan KKN internasional dan juga PLP internasional atau pengenalan lingkungan persekolahan gitu. Dan agar sobat muda Umuba bisa tahu program-program ini prosesnya seperti apa, pendaftarannya seperti apa, lalu benefit yang didapatkan ketika mengikuti program ini seperti apa, kita langsung saja berbincang-bincang bersama salah satu mahasiswa yang sudah hadir di sini. Boleh perkenalkan dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semua. Boleh perkenalkan namanya dulu dong. Boleh. Jadi nama saya Putra Pratama. Kebetulan saya sekarang berkuliah di semester 9. Nah, sebentar lagi nih akan wisuda nih Pak Adi. Oke, wisuda ya. Sudah, betul. Lagi menyusun tahap proses skripsinya. Berarti sekarang kegiatannya lagi skripsian? Lagi skripsian, betul. Lagi skripsian. Udah sejauh mana nih langkah-langkah skripsinya nih? Alhamdulillah sudah seminar. Nanti Sudah tinggal seminar. sidang aja, ini lagi nyusun juga kan. Asik. Selain berkuliah menyusun skripsi sebagai layaknya mahasiswa semester akhir, Betul. kegiatan di luar ngapain, Bud? Oh, kalau di luar cukup banyak sih. Yang pasti banyak ngambil side job, freelance seperti itu. Yang pertama ada di wedding organizer, yaitu di L organizer. Ya. Lalu juga sering freelance di Scooter Coffee. Mungkin tahu. Barista? Ya, bisa dibilang ngerangkap lah. Oh, ngerangkap, Waiters berarti. juga, barista juga. Gokil sekali. Betul. Sobat muda Umuba. Wes, abang-abang idaman. Amin. Lanjut. Terus kegiatan selain itu ada lagi? Oh, udah sih, paling cuman kerja sama kuliah aja. Oh, kerja sama kuliah aja. Betul. Kebetulan kuliahnya jalur mandiri ya. Jalur mandiri, Jalur mandiri, cuma kelas- Jumat sama Sabtu. Jumat sama Sabtu. Kelas ya. G. Kelas G, asik. Gue present kelas. Kelas G. Dan kebetulan Putra ini adalah salah satu dari berapa orang mahasiswa kemarin yang berangkat? Kebetulan waktu batch saya itu ada 3 orang mahasiswa. 3 orang mahasiswa. betul. Salah satu dari 3 orang mahasiswa Betul. yang berangkat ke Thailand ya. Ya, Menjalankan program KKN internasional dan PLP internasional. Boleh cerita dulu nih, Put. Pengalamannya tuh kok bisa? Kita bagian mana dulu yang asik nih? Kita cerita proses daftarnya atau proses waktu datang di sananya? proses daftar aja kali ya. Oke, boleh. Biar Kita- runtut kali. Boleh. Biar runut. Ya, Bukan biar runut. runut. Nah, betul. Boleh mungkin Putra cerita dulu nih, gimana sih caranya teman-teman yang ingin mengikuti jejak Putra untuk mendaftar sebagai mahasiswa yang mengikuti program KKN dan PLP internasional? Boleh cerita ke kawan-kawan. Oke. Nah, untuk sobat muda Umuba, jadi proses dari pendaftaran itu tadi, yang pertama memang pada tahun angkatan kami itu hanya mengirimkan 2 batch. 2 batch. 2 batch. Di batch pertama itu ada 5 orang yang dikirimkan ke negeri Thailand. Nah, kebetulan saya dapat di batch kedua. Batch kedua. Nah, betul. Nah, di batch pertama itu bisa kita katakan tahap uji coba. Kenapa Jadi, karena perdana kita mengirimkan mahasiswa dari Umuba dikirimkan ke negara Thailand. Nah, makanya juga proses seleksinya pun tertutup. Tidak terbuka untuk mahasiswa umum. Nah, karena tentu untuk merepresent kampus, betul. kan. Jadi memang Jadi, harus dikeluarkan biar yang terbaik. Gitu. bagus gitu Iya, kan. benar. Nah, pada batch kedua itu sudah mulai dibuka untuk umum. Di kalau nggak salah dipromosikan di Instagram kampus. Nah, untuk sobat muda juga jangan lupa nih follow IG kampus, IG Humas, karena nanti pasti banyak informasi-informasi penting seputar kampus. Sambil promo. Betul. Karena kalau kita nggak follow nanti susah kita dapat informasi, apalagi seputar kampus itu. Benar. Nah, jadi kebetulan dibuka untuk umum. Nah, habis itu coba ikut daftar, dari banyaknya orang yang mendaftar. Nah, alhamdulillahnya saya salah satu mahasiswa yang terpilih. Nah, kebetulan juga pada batch saya itu adalah mahasiswa yang dari PGSD itu lebih banyak ketimbang dari yang PBI.
Oh, karena ini ya, karena biasanya program internasional gitu Nah, ya. biasanya program internasional lebih difokuskan untuk anak pendidikan bahasa Inggris. Bukan mungkin karena ini, Bud, karena yang lebih prepare untuk secara Betul. language kan biasanya bahasa Betul, Inggris gitu betul, ya. betul. Oke, Nah, lanjut. pada batch pertama pun juga yang dikirimkan itu ada 4 mahasiswa bahasa Inggris dan 1 mahasiswa program studi PTI. PTI. Nah, pada batch kedua di batch saya itu ada 2 mahasiswa PGSD dan 1 mahasiswa PBI. Oke. Jadi kami dinyatakan lolos seleksi dan layak untuk ikut dalam program tersebut. Apa itu yang harus dilengkapi ketika ingin mengikuti seleksi? Yang pertama pastinya kita diminta atau diseleksi dengan apa namanya? Kita tuh dites pastinya, di bahasa Inggrisnya kita dites. Oke, Nah, wawancara lah ya. Wawancara. Wawancara. Minimal persyaratan dari kampus itu bisa bahasa Inggris pasif. Itu hal yang paling minimal. Nah, kalau aktif lebih bagus lagi Iya tentunya. dong, pasti. Nah, lalu setelah lolos proses seleksi kita diminta mengurus paspor. Nah, itu disupport oleh kampus, tenang aja. Asik. Paspor, terus juga nanti Ini setelah dinyatakan lulus. setelah dinyatakan lulus. Oke. Setelah dinyatakan lulus, kita melengkapi persyaratannya Mhm. seperti paspor, terus kelengkapan berkas-berkas lain yang sekiranya nanti diperlukan saat kita telah tiba di negara sana. Oke. Nah, itu sih paling kalau untuk proses persiapannya tadi. Berarti mencari informasi dari kampus ya, dari Instagram Betul. kampus, kemudian juga dari kampus mencoba mendaftarkan secara pribadi. Betul. Ya, dari secara pribadi mengikuti persyaratan tes dan yang lain-lain sehingga akhirnya bisa mempersiapkan diri untuk berangkat. Betul. Itu ya. Nah, jadi kebetulan si Putra ini dapatnya di mana nih, Bud? Apanya tuh? Tempat lokasi. Oh, tempat lokasi. KKN atau PLP-nya. Nah, jadi pada angkatan saya di batch kedua, itu nanti pas di Thailand kami dikumpulkan, dipertemukan sama seluruh mahasiswa Indonesia yang mengikuti program tersebut. Nah, kalau tidak salah pada angkatan saya di batch kedua itu ada 22 mahasiswa dari Indonesia. Oke. Dari kampus yang berbeda-beda. Nah, kebetulan kampus kita mengirimkan 3 orang. Untuk penempatannya sendiri itu berada di Provinsi Krabi. Krabi Thailand ya. Krabi Thailand. Nah, untuk pulaunya sendiri itu ada di Pulau Koh Lanta. Koh Lanta. Ya, distrik Koh Lanta. Jadi di sanalah berkegiatan KKN. Di sana PLP. berkegiatan KKN. Pembagiannya gimana tuh? Bisa KKN dulu atau PLP dulu? Nah, gini, kalau untuk saya tarik lagi ke belakang, pada batch pertama itu hanya menjalankan atau mendapatkan reward tuh cuman PLP 2. Batch pertama. Batch pertama. Oke. Nah, di batch kedua itu alhamdulillahnya kami diberikan reward lebih. Jadi karena saya sudah menjalankan PLP 1, nah pada batch saya itu saya diberikan reward tidak usah mengikuti KKN dan PLP ketika nanti setibanya di Indonesia. Ya. Nah, jadi dapat 2 reward nih. Wah, tentu siapa yang nggak mau Dikonversi ikut? ya, dikonversi. Dikonversikan. Siapa yang nggak mau kan? Kita berkegiatan di sana hanya 1 bulan, namun dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya di sini, KKN itu sudah 40 hari, untuk PLP itu sudah 1 semester atau yang 5 bulan, 6 bulan. Di pikiran saya, kayaknya saya harus mengikuti program ini karena sangat-sangat worth it. Cuman sebulan, tapi motong selama 7 bulan Untuk konversinya. untuk konversinya, betul. Mm-mm. Jadi ketika saat saya nanti tiba di sini, teman-teman saya lagi sibuk PLP, KKN, saya sudah santai. Itu di pikiran saya waktu itu tuh. Pikiran kamu waktu itu ya. Betul. Oke. Nah, untuk sobat muda Umuba mungkin yang ingin mendaftar ke kampus ini, perlu diketahui juga bahwa sebenarnya program pengenalan lingkungan persekolahan ini terbagi atas 2. Biasanya itu dilaksanakan di semester 3 terlebih dahulu, kemudian baru di semester 5 ya. Di semester 5. Nah, setelah itu nantinya teman-teman yang mengambil jalur pendidikan itu akan mengikuti kegiatan KKN selanjutnya seperti itu. Nah, buat putranya dia mengkonversi itu lebih dari 7 bulan untuk mengikuti kegiatan KKN dan PLP internasional ini, kayak gitu ya. Betul. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin juga bisa diperlurus lagi nih dari ceritanya biar enak didengar ya, Bun.
Untuk batch pertama bukan tertutup, tetapi lebih diproperkan lagi. Nah iya betul itu sorry lebih diproper lagi Lebih karena diproper lagi, kita karena itu pertama kali, kan? merepresent kampus kita Iya, tentunya kan benar ya. gitu. Iya betul Karena betul. kalau misalkan tetap dengan tidak apa maksudnya tidak dengan persiapan yang matang, Mm-mm, betul, takutnya betul, kegiatan ini tidak bisa berlanjut. Iya, iya. Syukurnya kan sekarang mahasiswi kita ada 2 orang ya. Iya, Di kalau nggak Thailand salah ya ya, sekarang di Thailand dua dua orang. orang lagi di sekarang, dan orang mahasiswi dari Thailand sekarang di semester yang akan datang akan ada 2 orang lagi yang akan berkuliah. Kalau nggak salah kemarin ini ada 2 orang juga kan ya, Mm-mm. perempuan. Ya itu. Oh, itu ya. Si Salma dan Fawaz. Fawad. Ya, Salma dan Fawaz namanya. Ya, Ya. Fawaz. Nah, itu akan akan melaksanakan perkuliahan sampai tamat di sini, Oh, kayak gitu loh. Nah, ketika sudah mendaftar dan berangkat, bagaimana perasaan seorang putra ketika pertama kali menginjakkan kaki di negara Thailand? Wah, mes banget sih. Karena nggak pernah naik pesawat. Sekalinya kita naik pesawat Langsung luar negeri. Jadi hal yang sangat-sangat unik sih menurut saya. Mm-mm. Nggak pernah naik pesawat, jalan jauh pun juga nggak pernah. Oke. Saya nggak pernah yang namanya keluar dari Pulau Sumatera tuh nggak pernah. Oh, belum pernah. Belum pernah, Jangan ya. bilang enggak dong, belum. Seenggaknya saat itu memang belum pernah. Iya. Nah, belum pernah keluar dari Pulau Sumatera ini. Mm-mm. Tahu-tahu kita pergi ke luar negeri dalam menjalankan KKN dan PLP tadi untuk membawa nama kampus. Jadi ya sangat-sangat wah gila sih gitu. Membanggakan sekali menurut saya. Terus juga banyak proses yang dilalui. Bahkan kami pada batch kedua itu mungkin nanti ada cerita menarik yang akan saya ceritakan nanti. Oke, nanti ya. Nanti Pakai ditahan dulu. ditahan dulu. Oke, setelah nggak nyangka karena bisa terbang naik pesawat, akhirnya belum pernah nih keluar dari Sumatera. Akhirnya ketika dapat kesempatan keluar, langsung keluar negeri. Tentu biasanya kalau kita datang ke tempat baru itu kan ada lingkungan baru yang kita lihat atau ada Betul. perbedaan budaya. Rasanya gimana waktu itu? Banyak sekali culture shock yang saya rasakan. Tapi itu kalau saya sendiri ya untuk menyesuaikannya itu 1 minggu. Oke. Karena ya berbeda. Ditambah lagi di tempat saya itu di Koh Lanta itu merupakan pulau kalau di Indonesia itu seperti Balinya Indonesia lah. Oke. Jadi- Wisata dong berarti. Sangat wisatawan. Bahkan kalau kita ke sana yang dilihat itu hanya turis semua. Gitu. Nah, warga lokalnya malah nggak kelihatan gitu. Mm-mm. Karena memang di sana itu tempat wisatawan untuk berlibur dominannya lebih ke wisata alam. Fokusnya Pantai. kamu waktu itu di sana? Apa Di tuh? sekolah atau di masyarakat? Di sekolah. Oh, di sekolah. Di sekolah fokusnya lebih di sekolah. Oke. Nah, jadi tentu banyak culture shock yang saya rasakan. Budaya pun juga seperti itu. Mereka karena di sana pulaunya wisatawan, ya jadi mereka biasa saja tidak berbusana itu hal yang biasa Oh, gitu gitu. Ya, Tidak itu berbusana. yang Ya, hal ya. yang bukan tabu lagi lah ya. Ya di sana Kalau bukan misalkan di tabu tempat lagi lah. wisata gitu kan. Sementara saya yang kita tinggal di Murabungu ini yang melihat hal seperti itu kan jadi kayak gini deh. Oke. Kayak gitu. Culture Oke. shock-nya itu paling 1 minggu itu untuk membiasakan diri tadi. Ya. Awalnya kayak masih kok kayak gini? Kayak kita ngerasanya kita masih di Bungo nih. Tahu-tahu sudah seminggu baru sadar, oh iya kita ini di sini. Kalau dari bahasa gimana di sana? Oh bahasa tentu sangat-sangat beda. Memang di sana ada beberapa sekolah yang memiliki murid ataupun guru yang bisa berbahasa Melayu. Oke. Nah seperti mungkin di tamu sebelumnya ada Nala kali ya. Nah Nala itu juga salah satu teman saya di batch kedua yang pergi melaksanakan program tersebut. Nah di tempat SD Nala kalau nggak salah di Ban Klong Nin itu dia ada guru yang bisa berbahasa Melayu. Jadi enak tuh untuk proses interaksinya enak. Terus untuk menjadi translatornya juga enak. Oh, berarti kamu ngomong ke gurunya dulu. Nah iya kalau saya sendiri di sekolah saya itu di Ban Saladan School. Nah itu tidak ada guru dan siswa yang bisa berbahasa Melayu Pak Adi. Jadi gimana? Nah Cara kamu berinteraksi, kamu mengajar? cara saya berinteraksi itu saya menggunakan yang pertama pasti kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasionalnya. Nah, kalau dalam cara mengajar juga saya nih miliki tips sendiri. Biasanya karena di sana merupakan tempat wisata, jadi murid-murid sudah sangat terbiasa ketemu orang asing.
Oh iya, itu Mm-mm. keuntungannya. Itu keuntungannya. Namun faktanya tidak semua murid atau tidak semua setiap kelas itu memiliki anak yang bisa berbahasa Inggris. Heeh. Kalau saya sendiri dalam cara mengajarnya, biasanya saya pada awal mulai mengajar, saya mencari dulu nih, mana nih anak-anak yang sekiranya bisa berbahasa Inggris. Nah, saat ketemu, saya jadikan dia translator. Oh, Jadi gitu. saya menggunakan bahasa Inggris, nanti anak Oh, berarti tersebut via siswa. via siswa. Namun juga tak jarang saya menggunakan aplikasi di handphone untuk sebagai penerjemah saya langsung Iya. dari Indonesia ke Thailand. Oke. Nah, itu juga sangat-sangat membantu karena memang tidak semua murid itu bisa berbahasa Inggris, Pak Adi. Iya ya. Artinya ya kira-kira dalam satu kelas ada 2 orang, 3 orang bisa berbahasa Inggris yang cukup baik lah dalam berbahasa Inggris gitu. Nah, selain itu dengan halnya kamu yang udah masuk ke sekolah nih kan untuk mengajar, khususnya di SD itu ya. Kebetulan bisa dikatakan tempat saya itu SD internasional gitu. Jadi SD. ada TK, SD dan SMP. Di sekolah itu kamu sudah berkecimpung gitu. Ngerasain nggak sih perbedaan sistem pendidikan yang ada di sana dan yang kamu rasakan ketika kamu bersekolah dulu gitu. Sangat-sangat beda, Pak Adi. Yang beda ya. Sangat beda. Contoh kecil saja, di sana itu upacaranya setiap hari. Upacara Aja oke. setiap hari, setiap jam 7:15. Mhm. Jadi setiap jam 7, para wali kelas itu mengumpulkan muridnya di depan kelas, berbaris dengan rapi, Itu SD, SMP, SMA. semuanya. Oh, semuanya ya. TK, SD, SMP. Oke. Itu mereka berbaris depan kelas, dan di sana itu setiap pagi jam 7, penanda mereka harus baris, dia memutarkan lagu kebangsaan. Oke. Lagu kebangsaan mereka. Nah, jadi kayak waktu awal saya datang itu pas pagi-pagi kok ada musik nih. Mhm. Jadi kayak bingung sendiri. Pas dicari tahu rupanya di sana itu ada seperti mercusuar, di atasnya ada pengeras suara Iya, gitu untuk memutarkan musik tadi. Jadi mereka pagi-pagi sudah berbaris dan upacara setiap hari itu hal yang menurut saya paling keren. Upacara ya. Sementara kita aja di Indonesia hanya 1 kali dalam seminggu, itu pun kadang masih ada yang bolos upacara. Jadi kayak ngerasa wah beda banget nih gitu. Kalau nggak salah sih saya waktu SD dulu tuh hampir baris aja sih, baris setiap hari. Baris ya? Baris ya, baris. SMP, SMA itu udah mulai nggak baris kan, jadi bunyi bel langsung masuk kelas, buang pelajaran langsung jalan. Tapi kalau SD dulu tuh Senin upacara, Selasa sampai Sabtunya tetap ada baris. Palingan Jumat Gitu. Jumat diganti sama senam. Senam ya. Biasanya gitu. Senam atau yasin biasanya gitu. Senam apa pembacaan doa Yasin gitu. Dan juga gimana nih cara pandangan kamu tentang kehidupan sosial di sana, tentang interaksi dengan siswa lokal, dan kamu juga bertemu tentu dengan apa ya namanya ya? Warlock lah. Ya, warga Ya. lokal dan juga mahasiswa-mahasiswa yang lain di sana. Dan juga pengalaman ekstrakurikuler mungkin yang bisa kamu bagiin ataupun pengalaman menjelajahi budaya lokal. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri di sana tentunya murid sangat-sangat excited. Ketika ada guru baru dari luar yang masuk ke SD tersebut atau ke sekolah tersebut, itu mereka sangat-sangat excited sekali. Karena program ini merupakan program yang continuity. Jadi misalnya hari ini ada, besok nanti ada lagi. Karena kita menjalin kerjasama dengan pihak Thailand. Kalau nggak salah namanya AICI, Asosiasi South Indonesia Thailand gitulah kepanjangannya, saya lupa juga. Nah, jadi memang murid di sana itu sangat-sangat menyenangkan karena mereka bertemu dengan guru baru. Jadi sangat-sangat menyenangkan lah pokoknya Pak Adi. Bayangkan saja kalau di sini kadang muridnya dominan malu, apalagi di SD sama TK itu biasanya kalau di sini di Indonesia itu dominannya malu kan kalau ada guru baru. Nah, kalau di sana enggak. Di sana malah kita tuh ngerasa kayak udah deket banget. Karena mereka welcome ya. Sangat welcome. Ya. Kita lewat sawadikap. Sopan santunnya mereka. Sangat sopan santunnya itu sangat dijaga. Kenal tidak kenal, tapi dia tahu oh ini guru saya. Disapa sama dia. Kayak sawadikap, yang perempuan sawadikap. Jadi kayak saya ngerasa beda ya kalau di tempat kita di Bungo lah, itu anak SD-nya malah dominan malu.
Bahkan kalau yang misalnya anggaplah kelas 6 itu malah kadang menghindar dari guru. Iya. Kalau di sana malah kita dikejar-kejar, dicari-cari gitu. Terus kalau untuk interaksi dengan guru juga sama, guru juga bisa berbahasa Inggris biarpun ada yang pasif, ada yang aktif, ada juga yang tidak tahu sama sekali juga ada. Dengan bahasa lokal berarti. Dengan bahasa lokal paling nanti biasanya itu kami mendapatkan guru pamong. Nah, Guru pamong gimana kan di sekolah kamu tadi kamu bilang tidak ada guru yang bisa berbahasa Melayu. ya guru pamongnya kami menggunakan bahasa Inggris. Oh, guru pamongnya bahasa Inggris. Namanya Mr. Pong. Mr. Pong. Mr. Pong. 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 Jadi Mr. Pong itulah yang membantu kami selama di Bansaladan School. Bansaladan School. Jadi kalau di sana sendiri saya biasanya dibantu dengan guru pamong saya tadi, Mr. Pong. Mr. Pong itu yang membantu dalam kegiatan saya nanti misalnya Putra, nanti kamu ikut kami ya. Kami mau ada acara gitu, kami selalu ikut. Apalagi di sana itu muridnya itu sangat-sangat aktif dalam artian tidak pernah habis namanya event-event itu tidak pernah habis. Setiap minggu itu selalu ada event. Jadi selain ngajar ngapain aja? Selain ngajar yang pastinya kita mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah ya, ekstrakurikuler tadi kita melihat bagaimana murid-murid di sana menjalankan ekstrakurikulernya. Di sana lebih dominannya untuk ekstrakurikuler itu tadi menari karena di sana merupakan ya tempat wisata. Jadi setiap weekend itu di Jumat, Sabtu, Minggu mereka itu selalu berkeliling. Jadi di sana tuh mengadakan apa ya? Pihak distrik itu mengadakan acara bagi wisatawan, pertunjukan gitu. Nah, itu diambil dari sekolah-sekolah baik dari SD, TK, SMP. Nah, itu mereka mengambil murid-murid tersebut untuk menampilkanlah tarian-tarian Thailand, makanan-makanan street food Thailand. Nah, di situ berpindah-pindah tempatnya, tidak hanya di dekat SD saya saja, tidak ya di dekat sekolah saya aja. Itu nanti bisa pindahnya nanti ke SD yang ke dekat sekolah lain. Pokoknya dia pindah-pindah terus di tempat-tempat keramaian. Pernah waktu itu saya pergi malam minggu itu kami pergi ke daerah National Park di Kolanta, itu agak ke ujung lagi kayak setengah jam. Nah, jadi memang pindah-pindah setiap weekendnya gitu. Jadi memang kalau di sana tidak pernah yang namanya habis event itu nggak pernah. Habis event nggak pernah. Nggak pernah. Memang dari program dari distriknya sekalian yang program memang dari distriknya. Ada terus kegiatan untuk betul. siswa ataupun sekolah-sekolah yang ada di sana ya. Kalau pembelajaran paling berharga yang kamu dapati di sana apa sih? Kayak sepertinya ketika pulang saya harus menjadi lebih baik lagi gitu. Atau kayaknya hal ini nggak boleh terjadi nih sama orang-orang di sekitar aku ketika aku pulang gitu. Atau mungkin ya ini berharga bakal aku ingat terus. Ya pastinya bakal diingat terus ya Pak Adi. Karena kita nggak tahu kan. Ya semoga, malah saya berharap saya bisa kembali lagi ke sana dengan embel yang berbeda. Kalau saya kemarin mungkin dengan embel-embel mahasiswa mungkin bisa jadi wisatawan. Karena memang jadi guru lah pas itu wisatawan. Ya, kalau saya bayanginnya kamu tuh akan kembali ke sana sebagai guru gitu loh. Pengen jadi wisatawan. Kalau guru mungkin cukup sulit mungkin ya. Cukup sulit. Karena beda negara juga, terus juga pasti ribet juga kan ya. Paling saya berharap nanti tuh kembali ke sana saya bisa bertemu dengan guru-guru yang saya kenal waktu dulu ini, kemarin ini saya bisa kenal, terus ya bersapa temu dengan murid lagi, ketemu sama kepala sekolahnya mungkin kalau masih sama, bisa saya manggilnya tuh Mama Kai. Mama Kai ini sebutan untuk mama, sama artinya dengan Indonesia. Iya sama, itu sebenarnya merupakan sebutan kedekatan kami aja sih. Dia kan kepala sekolahnya biasanya dipanggil Miss Kai. Kalau di sekolah kami panggilnya Miss Kai. Nah, tapi kalau sudah di luar tuh nanti panggilnya Mama. Mama Kai. Karena kami anggapnya dia mama kami gitu. Di sana. Jadi pembelajaran berharganya paling ya yang pasti nggak bisa kita lupakan. Pertama nggak bisa saya lupakan sih. Memang betul-betul pengalaman yang sangat berharga. Karena dari awal pergi pun sampai di sana butuh effort yang lebih. Ya benar. Nah ini yang mau saya ceritain tadi nih, nggak jadi saya ceritakan di awal tadi.
pada batch pertama itu mereka dari Indonesia, dari Padang ke Kuala Lumpur langsung ke Krabinya, Krabi Airport. Nah, pada batch kedua kami memiliki hal unik nih, Padi. Kenapa itu? Setibanya kami di Malaysia, setibanya di airport, kami kehabisan tiket ternyata, Padi. Tiket pesawatnya habis. Oh, di airport Malaysia. Di airport habis tiket untuk ke Krabi. Dan diputuskan kami melalui jalur darat dari Malaysia ke Thailand. Berapa jam itu? Total sampai ke Krabinya itu kami berangkat dari jam 2 malam sampai lagi di Krabi itu jam 2 atau setengah 3 siang. 2 malam, jam sore ya, 12 jam lebih. Iya, sekitar itu kalau sampai Krabinya. Kalau Kalau jadi keluarga ya di dalam dalam bus itu. Udah jadi keluarga. bahkan karena di sana dalam bus itu berbagai macam orang kan. Nah, kebetulan di belakang saya itu ada turis asing juga dari Swedia, 2 orang. Jadi ya kami selama di bus udah 12 jam itu ya berinteraksi sama mereka nih. Iya dong. Makan dan lain-lain, ngobrol sama mereka nih. Pasti jadi keluarga kan di perjalanan. 12 jam. Nah, untuk masuk dari Malaysia ke Thailand itu sebenarnya dekat, Pak Adi. Oke. Hanya 3 jam. Dari KL masuk untuk ke Thailandnya itu hanya 3 jam. Tapi dari mulai masuk Thailand kita pergi ke Krabi, itu lumayan jauh itu tadi. Itu pun kami dari Malaysia, kami nanti di perbatasan itu Bandar Tasik Bukit Kayu Hitam itu perbatasannya, lalu nanti masuk ke Thailand. Dari Thailand itu nanti kami masuk lagi, kami berhenti di ada wilayah apa gitu sebelum Krabi. Kami berhenti tukar bus. Transit lagi baru nanti pergi ke Krabinya. Dari Krabi nanti kami dijemput sama pihak IC, pihak ininya organisasi yang menaungi kegiatan di sana ya. Dijemput, Gokil. barulah bertemu kami mahasiswa Indonesia di sana tadi. Oke, sepertinya cerita ini menarik kalau mau dikorek lagi. Menarik sekali sebenarnya. Besok kita akan undang Mr. Rido. Nah, betul. Mr. Rido harus diundang sih ini. Karena dia sebagai yang membawa kami ke sana kan. Kepala urusan internasional dan kerjasama. Kita harus menjalin obrolan ini. Betul. Salah satu mahasiswa Mr. Rido di sini, Mr. Rido. Oke, baik. Itu tadi kita sudah ngomong panjang lebar ya. Sekarang coba Putra seenggaknya kasih pesan dan tips untuk mungkin calon mahasiswa baru ataupun mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah sekarang di sini agar mereka tertarik untuk mengikuti program ini. Yang tertarik untuk mengikuti program ini. Nah, untuk teman-teman sekalian yang sekiranya baru mau masuk Umuba, jangan ragu lagi untuk masuk Umuba karena seperti yang kalian lihat, Umuba sudah sangat-sangat berkembang pesat. Kami sudah menjalin hubungan internasional dengan berbagai negara, salah satunya Malaysia, Thailand. Bahkan kemarin kalau nggak salah sempat ada isu untuk mengirimkan mahasiswa itu ke Turki. Kalau nggak salah. Ya, sedang dalam persiapan sekarang. Habis itu kalau nggak salah kemarin itu karena gempa makanya nggak jadi kirim. Benar. Nah gitu. Jadi jangan takut. Karena Umuba sudah sangat-sangat mendunia sih kalau menurut saya. Karena memang banyak sekali program-program unggulan di Umuba. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang berkuliah di semester genap dia semester sekarang 2. Masuk ganjil. Oh, masuk ganjil. Oh, berarti nanti semester 3, semester 5 itu pasti nanti akan ada lagi program-program internasional lainnya. Nah, untuk itu jangan lupa mengikuti Instagram kampus karena informasi tersebut tentu akan disediakan nanti dalam Instagram ataupun jangan lupa juga menjalin hubungan kedekatan dengan dosen. Karena kadang itu belum ada di Instagram kampus, tahu-tahu dosen udah memberitahu nih, nanti ada ini loh. Nah, gitu. Makanya kalau kita dekat sama dosen tuh enak tuh, segala urusan enak sekali bisa konsul, ngobrol. Gitu ya. Ada apa sih nanti, ada apa. Nah, itu jangan sampai kita jadi mahasiswa kupu-kupu ya? Kuliah pulang. Nah, saya juga sebenarnya mahasiswa kupu-kupu nih, Pak Adi, karena mandiri, nggak ada orang di kampus, cuman ya hanya anak-anak mandiri saja yang tidak terlalu banyak. Nah, tapi tidak menutup semangat saya untuk saya harus memiliki kedekatan antara mahasiswa dan mahasiswa maupun mahasiswa dan dosen untuk mencari pengalaman dan relasi. Betul. Karena sangat-sangat penting yang namanya relasi itu. Nah, untuk teman-teman juga jangan lupa kalau ingin ikut program ini tentunya bahasa Inggrisnya harus minimal pasif dulu. Nah, minimal kita ngerti nih orang ngomong apa gitu. Okay. Nanti
seiring berjalannya waktu mungkin sudah bisa menggunakan bahasa Inggris yang aktif. Nah, itu udah pasti. Insya Nilai Allah plus ya. Insya Allah nilai plus dan mungkin kamu bisa jadi salah satunya. Asik, boleh sekali ya. Nah, buat nambahin lagi nih, buat teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ke UMUBA ataupun teman-teman yang sekarang sedang menjalankan kuliah di Universitas Muhammadiyah Marabungo, jangan ragu untuk terus mempertahankan prestasinya di sini ataupun juga untuk membangun prestasinya di sini. Betul, Karena betul. Universitas Muhammadiyah Marabungo sudah mempersiapkan program-program yang mungkin tidak pernah akan teman-teman bayangkan gitu ya. Kayak Putra tadi barusan ngomong kalau dia bilang dia nggak nyangka keluar Pulau Sumatera belum pernah, tahu-taunya sekali keluar nyampenya ke Thailand. 2 negara Pak di. 2 negara ya, Malaysia sekalian. Ya? Malaysia juga kami nginep di Malaysia juga, jalan-jalan di Malaysia juga, di Thailand juga. Wah. Nah gitu, gokil. Nah mungkin itu saja ya pembicaraan kita kali ini ya Putra. Betul. Atau mau ninggalin pesan-pesan buat teman-teman kampus? Mungkin pesan-pesannya gini. Untuk teman-teman sekalian, baik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sudah berkuliah di UMUBA, jangan takut untuk kita mendaftarkan diri sebagai calon-calon mahasiswa yang mungkin nanti akan dikirim keluar, baik itu program yang dalam negeri maupun di luar negeri, karena UMUBA sendiri sudah banyak sekali mengirimkan mahasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik program pemerintah maupun program asosiasi. Nah, jadi untuk teman-teman, jangan takut untuk mendaftarkan diri, karena tentunya akan menjadi pengalaman berharga untuk kalian. Seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, saya tidak menyangka, tidak pernah keluar Sumatera, atau saya pergi ke luar negeri, dan tentunya hal ini disupport oleh kampus. Nah, jadi untuk teman-teman, jangan takut bermimpi. Sip, mantap sekali. Boleh, terima kasih. Dan itu dialogin untuk kali ini, yaitu dialogin suara ide suara kreasi. Bersama saya Muhammad Dwi Kurniadi dan Putra Pratama. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.